Ya, pemirsa kita bergeser ke informasi berikutnya. Pemirsa masih dari emiten terkait dengan emiten produsen air minum dalam kemasan PT Sariguna Primatirta Tbk tetap optimistis mampu menjaga pertumbuhan penjualan di tahun 2026 meski kondisi ekonomi penuh dengan ketidakpastian. Ya, hingga April 2026 daya beli masyarakat masih terjaga di kisaran 5,61% menjadi landasan keyakinan perseroan terhadap prospek kinerja di tahun ini. Di sisi industri, pertumbuhan industri AMDK setiap tahunnya tercatat konsisten di kisaran 5 hingga 8%. Pertumbuhan industri yang selalu konsisten tersebut mampu menjadi indikasi mengenai adanya permintaan yang tetap kuat di tahun ini. Pada kuartal pertama tahun 2026, perseroan mencatatkan penjualan senilai 774,4 miliar rupiah, naik 15,8% year on year dengan laba bersih konsolidasi tumbuh 5,2%. Lebih lanjut, untuk menjaga momentum, perseroan menyiapkan ekspansi kapasitas produksi melalui 3 pabrik baru di Palu, Pontianak, dan Pekanbaru yang akan beroperasi pada kuartal 3 dan 4 tahun ini. Selain itu, perseroan juga meluncurkan produk baru untuk segmen premium seperti hotel dan restoran. Ya, prospek kinerja PT United Tractors Tbk atau UNTR yang diperkirakan menghadapi tekanan sepanjang tahun 2026. Hal ini menyusul revisi turun target operasional di sejumlah segmen usaha serta pemangkasan belanja modal oleh perseroan. Prospek kinerja PT United Tractors Tbk atau UNTR diperkirakan menghadapi tekanan sepanjang tahun 2026. Hal ini menyusul revisi turun target operasional di sejumlah segmen usaha seperti pemangkasan belanja modal oleh perseroan. Manajemen United Tractors menurunkan panduan operasional di hampir seluruh segmen usaha. Penjualan batu bara tuah Turangga Agung atau TTA ditargetkan hanya 7,5 juta ton pada tahun 2026 atau turun sekitar 35% akibat rendahnya persetujuan RKAB. Perseroan juga memangkas belanja modal menjadi 650 juta dolar Amerika Serikat dari target awal sebesar 880 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Riset Korea Investment and Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menilai target pertumbuhan laba UNTR tahun ini akan sulit dicapai. Menurutnya, skenario yang lebih realistis adalah menjaga laba tetap stabil dengan efisiensi capex dan pertahankan arus kas positif. Sementara itu, JP Morgan Sekuritas Indonesia mencatat target produksi emas Martabe pada tahun 2026 hanya 60.000 ons, jauh di bawah kapasitas normal 200.000 ons per tahun. Meski demikian, sejumlah katalis masih berpotensi menopang kinerja United Tractors. Harga batubara global yang masih relatif solid serta permintaan dari China, India, dan kawasan ASEAN menjadi penopang utama. Pengetatan RKAB di dalam negeri juga dinilai dapat menjaga harga batubara tetap tinggi. Selain itu, normalisasi operasional tambang emas Martabe pada paruh kedua 2026 berpeluang mendorong pemulihan kinerja perseroan. Berbagai sumber untuk iDaction. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, pergerakan IHSG di bulan Juni 2026 disebut akan dibayangi oleh sentimen kebijakan ekspor satu pintu, pergerakan rupiah, dan realisasi dari rebalancing FTSE Russell. Sementara itu dari sisi teknikal, Head of Research Kiwum Sekuritas, Liza Kamelia Suryanata, menyatakan level 6.000 hingga 5.882 menjadi zona support bagi IHSG saat ini. Indeks harga saham gabungan mengakhiri perdagangan di bulan Mei 2026 di level 6.127 pada Jumat 29 Mei 2026. Secara tahun berjalan, indeks anjlok 29,14%. Arus dana asing masih mencatatkan tren keluar dari pasar saham domestik. Sepanjang tahun berjalan, nilai jual bersih investor asing di seluruh pasar mencapai 45,45 triliun rupiah. Head of Research Kiwum Sekuritas Liza Kamelia Suryanata menyampaikan, pergerakan IHSG di Juni 2026 akan diawali sentimen PT Danantara Sumber Daya Indonesia, pergerakan rupiah, dan penilaian rebalancing FTSE Russell yang akan terrealisasi 19 Juni 2026. Khusus sentimen DSI, Liza mengatakan implementasi kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian. Namun tantangan terbesar kebijakan ini bukan terletak pada tujuannya, melainkan pada implementasinya. Pasar saat ini berada dalam kondisi yang cukup sensitif. Terkait posisi IHSG, saat ini Liza menyebut IHSG hampir menyentuh level terendah pada tahun 2025 lalu di posisi 5.882. Dari sisi teknikal, area 6.000 hingga 5.882 menjadi zona support penting yang saat ini menjadi tumpuan harapan besar. Sementara itu, analis sekaligus branch manager Panin Sekuritas Eliardi Pratama mengatakan, pergerakan pasar saham masih cenderung volatil pada Juni 2026.
Ini didorong oleh sentimen pasar global yang masih cukup sensitif terhadap arah suku bunga The Fed, pergerakan US Treasury yield, dan tensi geopolitik. Sementara dari domestik ada beberapa sentimen utama yang bakal mempengaruhi IHSG, mulai dari stabilitas rupiah dan arah suku bunga Bank Indonesia, lalu arus dana asing terutama ke saham-saham perbankan besar. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, harga minyak melonjak lebih dari 4% pada perdagangan Senin setelah kantor berita Iran Tasnim melaporkan Teheran menghentikan negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat. Laporan itu juga menyebutkan Iran dan sekutunya tengah menyiapkan langkah untuk memblokir sepenuhnya Selat Hormuz serta berpotensi mengganggu jalur pelayaran strategis lainnya. Ya, pemirsa, ketegangan di Timur Tengah meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah Iran dan Amerika saling melancarkan serangan. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 4,2% ke level 94,98 dolar per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik 5,5% ke level 92,16 dolar per barrel. Harga minyak mentah sempat melejit lebih dari 6% pada awal perdagangan. Namun kenaikan tersebut berkurang setelah Presiden Donald Trump menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya penghentian pembicaraan dengan Iran. Meski demikian, kekhawatiran pasar tetap tinggi. Sebelumnya harga minyak mencatatkan penurunan bulanan terbesar sejak Maret 2020 sepanjang Mei lalu, di mana dengan Brent dan WTI masing-masing kehilangan sekitar 17 hingga 19%. Didorong oleh optimisme bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan untuk meredakan konflik. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kita masuk ke informasi dari emiten. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk merespon rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Iya, pemirsa, manajemen ini menyatakan bahwa perseroan belum dapat memberikan penilaian yang definitif mengenai potensi dampaknya terhadap operasional, kondisi keuangan, kontrak dengan pelanggan, hingga resiko pembiayaan. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk merespon rencana pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Presiden menilai hingga saat ini belum ada aturan resmi yang diterbitkan pemerintah sehingga dampak kebijakan tersebut terhadap bisnis belum dapat disimpulkan secara pasti. Direktur Utama PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk Michael menyatakan bahwa Presiden belum dapat memberikan penilaian definitif mengenai potensi dampaknya terhadap operasional, kondisi keuangan, kontrak dengan pelanggan, hingga risiko pembiayaan. Meski demikian, Presiden menyatakan akan tetap mendukung kebijakan pemerintah dan berkomitmen menaati seluruh regulasi yang berlaku. Namun Presiden menekankan bahwa keberhasilan sentralisasi ekspor akan sangat bergantung pada kualitas desain dan implementasi kebijakan di lapangan. Menurut Presiden, perubahan tata kelola ekspor yang cukup signifikan membutuhkan proses pelaksanaan yang transparan, efisien, dan terstruktur agar tidak mengganggu aktivitas usaha yang sudah berjalan. Selain itu, Presiden menilai kepastian hukum dan konsistensi penegakan aturan menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut dapat memperoleh kepercayaan dari investor serta konsumen global. Sebagai langkah antisipasi, Presiden akan terus menjaga komunikasi dan koneksi dengan regulator, asosiasi industri, pelanggan, kreditur, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan proses transisi berjalan mulus. Berbagai sumber untuk ID Action.